Perintah Perang Dewa Naga. Bab 1111-1115. Ini hanya kesempatan untuk memperkaya para bangsawan. Orang-orang dengan sedikit bakat takut mereka akan diserap oleh keluarga besar Ling Tian mengumpulkan pikirannya dan datang ke pintu, dan mengetahui dari pelayan bahwa pendaftaran dan seleksi untuk kompetisi pendahuluan sudah dimulai. Untuk 3 hari. 3 hari kemudian, babak penyisihan akan diadakan di Alchemy Plaza di Dongzhou. Di antara ribuan orang, 100 orang berkualitas tinggi akan dipilih, dan kemudian 100 orang akan berpartisipasi dalam kompetisi jangka menengah, 100 akan memasuki 10, dan 10 orang terakhir akan memasuki rumah Taisang, dan Taisang Mansion akan melakukan penilaian pribadi. Finalisasi 3 besar. Dalam konferensi tahun-tahun sebelumnya, 3 teratas akan memasuki sekte dalam istana tertinggi untuk berlatih, jadi hadiah yang diberikan oleh istana tertinggi kepada 3 besar sangat luar biasa. Murid tertutup. Nyatanya, tegasnya, setelah masuk 100 besar, sudah ada keluarga yang mengirimkan ranting zaitun kepada orang-orang berprestasi. Diharapkan mereka masuk ke dalam keluarga yang bersangkutan untuk mendapatkan pengalaman. Ling Tian memasuki ruangan dan memeriksa situasinya sendiri. Baru-baru ini, dengan terjadinya perang yang terus-menerus, Ling Tian juga memiliki pemahaman tertentu tentang pembangkit tenaga listrik di langit luar. Sebenarnya, pembangkit tenaga listrik di sini berbeda dari Kerajaan Naga. Kerajaan Naga berfokus pada pelatihan ganda kekuatan dan fisik, tetapi pembangkit tenaga dari surga melampaui surga lebih memperhatikan kekuatan dan gerakan. Sumber racun yang dibangun di lembah obat abadi pada awalnya, menjadi semakin terfragmentasi setelah pertempuran keluarga Huo. Sekarang, dengan suntikan racun-racun Raja Laba-Laba, Ling Tian juga merestrukturisasi kekuatan sumber racun, dan tubuhnya tidak lagi terpengaruh secara serius. Tidak sulit untuk membunuh Yang Mulia Suci sebelumnya dengan kultivasinya saat ini. Jika itu dikepung oleh Yang Kudus, aku takut itu kekuatan. Yang paling diharapkan Ling Tian di dalam hatinya adalah kekuatan. Hanya dengan kekuatan yang cukup dia bisa mendapatkan pijakan yang lengkap di Tianwei Tian, jika tidak semuanya akan menjadi pembicaraan kosong. Namun, apa yang tidak diketahui Ling Tian adalah bahwa jauh di Nanzhou, dunia terbalik. Keluargamu. Lampu menyala terang, dan penjaga keluargamu yang tak terhitung jumlahnya berdiri seperti lembing di halaman. Tatapan mereka penuh dengan ketegasan, dan pisau panjang di tangan mereka mengeluarkan rasa dingin. Seperti menunggu sesuatu. Di aula keluargamu, anggota senior keluargamu sedang duduk dengan penuh perhatian, dan ada seseorang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Itu adalah Mu Heixing. Pada saat ini, bahkan ada sedikit kesedihan di wajahnya, seperti jika dia sangat khawatir. Tiba-tiba, seekor merpati pos datang berkibar di dalam rumah. Mu Heixing melepas surat rahasia dari kaki merpati pos, membukanya, dan hanya dengan satu pandangan, jejak amarah keluar dari mata Mu Heixing. Sialan. Dia bersenandung pelan. Dokumen rahasia hancur menjadi abu. Niat membunuh tiba-tiba menyebar, dan hati banyak orang kuat di tempat kejadian bergetar. Mu Hanqiu melangkah maju. Ayah, apa yang terjadi? Apakah Jin Xiu Villa baik-baik saja? Mata Mu Heixing menyipit. Jangan khawatir, tapi di menghadapi serangan keluarga Tan dan keluarga Huo, Jin Xiu Villa dan keluarga Luo menderita kerugian besar. Hanya dalam satu pertempuran, Jin Xiu Villa kehilangan lebih dari setengah pembangkit tenaga listrik yang berhasil terkumpul. Bukan karena serangan Chu Tianhuai, Jin Xiu mungkin akan hancur. Bang! Mu Heixing sangat marah. Keluarga Tan dan keluarga Huo benar-benar tidak tahu malu. Kedua keluarga itu bergabung untuk menggertak villa kecil yang didirikan kurang dari 3 bulan lalu. Meja panjang itu hancur, dan mata Mu Heixing menjadi lebih dingin. Dengarkan perintahnya. Bab 1112. Bang! Ledakan! Ledakan! Mendengar perintah itu, banyak orang kuat di tempat itu bangkit satu demi satu, maju selangkah, dan berlutut. Mu Heixing berbalik dengan tangan di belakang, dan mendengus pelan. Silakan, aku, anggota keluargamu yang kuat, akan mati-matian mendukung Jin Xiu Villa, dan memastikan bahwa Jin Xiu tidak akan dihancurkan. Desis. Tanda seru. Semua orang di tempat kejadian semakin terkejut,
dan Mu Hankyu juga terkejut. Ayah, kamu mencoba menggunakan kekuatan keluargaku untuk melawan keluarga Tan, keluarga Huo, dan bahkan keluarga Guo. Hahaha. Mu Heixing. Mendominasi. Senyum, jadi apa? Jangan katakan bahwa Ling Tian mencabut pedang King Hong, tetapi katakan bahwa dia menyembuhkan penyakitku dan membuatku pulih. Bagaimana mungkin aku tidak membalas kebaikan seperti itu? Heixing, dia memiliki hati yang gelap, tetapi dia juga memahami cinta dan dendam. Jika ada seseorang di keluargamu saya yang tidak ingin bergerak, Anda dapat pergi kapan saja, dan Anda tidak perlu memaksa orang lain untuk mempersulit. Lagi pula, jalan di depan setara dengan buntu, kata Kuang Yu. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bangun di tempat kejadian. Mu Hankyu berlutut lagi saat melihat ini, dan bersenandung pelan, aku ingin hidup dan mati bersama keluarga. Posisinya diputuskan. Semua orang mengikuti. Orang-orang di tempat kejadian berteriak, hidup dan mati bersama. Suara teriakan itu mengalir ke seluruh keluargamu, dan jelas jatuh di dalam kompleks keluargamu. Teriakan terdengar di dalam kompleks. Ledakan, ledakan, ledakan. Ribuan anggota elit keluargamu berlutut dengan rapi, menusuk tanah dengan pisau panjang, dan berteriak serempak, kami hidup bersama dan mati bersama. Hanya berkedip. Naik turun keluargamu. Dengan satu hati, tidak ada rasa takut akan kematian. Semua orang terlihat seperti Holy Lord tergerak, ekspresi Mu Heixing sedikit berubah, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak, oke, aku, seorang pria dari keluargamu, harus memiliki hasrat seperti itu. Ini adalah kehidupan biasa. Tinggalkan legenda selama 100 tahun. Kebohongan itu jatuh. Mu Heixing mengangkat perintah patriark di tangannya, keluargamu mematuhi perintah. Hari ini, Ben Seng mengeluarkan perintah atas nama patriark ke-381 dari keluargamu. Keluargamu saya akan berbagi suka dan duka dengan Jin Xiu Villa, dan kita akan hidup dan mati sebagai satu. Petik 2 titik. Pegangan 5 jari. Sekaligus. Token itu hancur, dan seberkas cahaya naik ke langit di tempat kejadian. Saat seberkas cahaya terangkat ke langit, semua orang di tempat kejadian berteriak serempak, bunuh. 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 Langsung. Melihat merpati pos bergegas ke arahnya, Mu Heixing melepasnya dan melihatnya, matanya menjadi lebih dingin, Kuang Tao. Iya. Kuang Tao berlutut dengan satu lutut, saya akan mematuhi perintah keluarga, dan kecuali saya mati, saya tidak akan membiarkan keluarga Guo yang kuat memasuki negara. Menerima perintah sejenak. Kuang Tao berbalik dan berjalan keluar. Mu Heixing mendengus pelan, semua orang juga menyiapkan persiapan mereka sendiri dan merilis berita bahwa murid-muridku dari keluargamu, kecuali mata-mata, semuanya akan kembali ke keluargamu. Iya. Semua orang mundur atas perintah. Mu Heixing datang ke tepi jendela, melihat ke malam dan bintang-bintang di seluruh langit, dan sedikit tersenyum di sudut mulutnya, Ling Tian, kamu benar-benar orang yang aneh. Bab 1113. Kamu juga yang menyulut darahku yang sudah lama tidak terbakar. Mu Heixing menutup matanya sedikit, dan dia bisa membayangkan pemandangan keluarga Huo hari itu. Memegang tombak, pemuda itu bangga dengan dunia, mengangkat langit sendirian, mengguncang dunia dengan kakinya. Apalagi saat menghadapi Kaisar Zun dari keluarga Huo, pemuda itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun, hanya tekad untuk menerobos dan keyakinan untuk berpegang teguh pada itu. Anak yang baik, jadilah seperti Ling Tian, U200B U200B pandangan dunia, bebas dan mudah. Villa Fairview. Saat ini Lei He sedang memeriksa kerusakan Jin Xiu, berjalan di villa, ada yang terluka di mana-mana, Lei He lebih cemas di hatinya. Penanaman. Hanya basis kultivasi besar yang berhak berbicara. Saga juga menghela nafas pelan, beberapa kali konfrontasi, Jin Xiu Villa saya telah kehilangan banyak orang kuat. Jika tidak mengandalkan 3 talenta dan tekad untuk mati, saya khawatir Jin Xiu saya telah dihancurkan. Ingat situs web Lei He memiliki lebih banyak. Mata tegas, tidak peduli apa, saya tidak akan membiarkan Jin Xiu dihancurkan. Bahkan jika saya mati dalam pertempuran, saya akan meninggalkan fondasi Jin Xiu,
dan menunggu hadiah dari Jin Xiu, penampilan seorang kaisar, dan kemudian jatuh ke Nanzu. Sikap Lei Hezi. Semua orang di desa juga merasakannya, dan berteriak serempak berjuang sampai mati. Berjuang sampai mati. Berjuang sampai mati. Tanda seru. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan bersikap tegas. Adegan seperti itu mengejutkan. Lei He tidak punya waktu untuk berbicara, tetapi melihat seorang pria berlari ke arahnya, berlutut dengan gembira di wajahnya, "Saudara Lei He, masih ada harapan." "Ada apa?" "Saudaraku, apa yang kamu lihat di bawah gunung?" Lei He mengangkat alisnya untuk melihat, tetapi alisnya mengerutkan kening. "Ini. Mungkinkah meriam kerajaan naga? Kita memiliki ratusan granat. Dengan hal-hal ini, apalagi pertemuan yang kuat, bahkan orang-orang suci, para kaisar datang, dapat menghancurkan mereka berkeping-keping." Mendesis. Dia tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin, dan kemudian mendengus pelan, "Lalu apa yang kamu tunggu? Segera bangun." Setelah dia selesai berbicara, dia datang ke granat dalam sekejap mata. Sayangnya, dia tertegun ketika dia tiba. Di atas granat, penuh dengan darah, Lei He sangat marah. "Apa yang terjadi?" Pengunjung itu kesakitan di wajahnya, dan berkata dengan lembut, "Granat itu lebih berat dari yang dibayangkan, dan sangat sulit untuk berhasil menteleportasinya, tetapi masih ada saudara Istana Naga yang tak terhitung jumlahnya yang rela mati. Meskipun 100 granat dirakit, juga membayar nyawa hampir 100 saudara." Lei He mendengar. Tubuhnya bergetar lagi, dan ada senyum masam di wajahnya. "Vendor Master, kekuatan magis macam apa yang ada di dalam dirimu? Bisakah kamu membuat begitu banyak orang mempertaruhkan nyawanya untukmu?" Lei He melambaikan tangannya, "Kemasi mayat saudara-saudara dan kubur mereka di tempat tinggi di Villa Jin Xiu. Granat dikirim oleh mereka dengan nyawa mereka, jadi biarkan mereka menontonnya dengan mata kepala sendiri. Granat mengusir musuh. Lei He, ada yang salah. Keluarga Tan, keluarga Huo, dan bahkan keluarga Qin dan keluarga besar lainnya memiliki hampir 10.000 pasukan koalisi yang datang ke arah kita untuk mengepung kita. Melihat keadaan mereka, saya khawatir mereka tidak akan berhenti sampai kita musnah." Kata-kata pengunjung itu jatuh. Lei He bahkan lebih terkejut. "Apa? Puluhan ribu pasukan koalisi?" Lei He bergegas keluar setelah berbicara. "Baru saja tiba di luar villa. Saya melihat kerumunan padat di depan saya, mengepung mereka, dan pemimpinnya bahkan memiliki orang suci." Tanpa menunggu Lei He memikirkannya, Qin Sen mendengus dingin, "Pondasi dari sisa-sisa keluarga beracun akan dihancurkan malam ini." Dengan suara kehancuran, gelombang ganas menekan seperti gunung Tai. Di bawah paksaan ini, semua orang di tempat kejadian merasa lebih gemetar, seolah-olah sulit bernapas. Lei He bahkan menguatkan tubuhnya dan mendengus pelan, "Qin Sen, Jin Xiu di depan, para dewa terlarang." Satu suara terlarang. Semua orang memblokir. Saat ini, di luar wajah orang-orang, bahkan ada keinginan untuk berbisnis, hanya ada beberapa ribu orang di Villa Jin Xiu, dan sebenarnya, struktur kekuatannya sangat tidak seimbang. Diminta. Tercerahkan. Dapat dikatakan bahwa mereka yang berkumpul bersama sangat jarang. Namun, meski begitu, menghadapi pasukan koalisi di depan mereka, masih belum ada rasa takut di wajah rakyat, hanya semangat juang yang pantang menyerah. Huff. Qin Sen melihatnya di matanya, dan mendengus dingin, "Itu hanya semut, dan kamu berani mengucapkan kata-kata liar di depan orang suci ini. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian." Hari ini, 3.000 elit dari keluarga Qin saya keluar bersama. Saya ingin mengepel Anda, itu hanya menjentikkan jari. Kata-kata Qin Sen jatuh, dia melambaikan tangannya, dan di dalam pasukan koalisi, elit keluarga Qin melangkah maju dan berteriak serempak, "Bunuh! Bunuh! Bunuh!" Teriakan pembunuhan yang menghancurkan langit memekakkan telinga, dan saat semua orang menginjak tanah, tanah bergetar, seolah-olah mereka akan membalikkan segalanya. Menghadapi niat membunuh seperti guntur, Lei He dan yang lainnya tidak pernah mengambil hati, dan bahkan ada seringai di wajah Lei He saat ini, "Qin Sen, kamu tinggal di keluarga Qin dengan tidak jujur. Datanglah ke air berlumpur ini."
Aku tidak akan membiarkanmu. Mendengar kata-kata Lei He, Qin Shen sangat marah. Semut, sisa-sisa keluarga beracun, tikus menyeberang jalan, ingin bertindak lancang di depan orang suci ini, dan mati untukku. Mati dengan suara. Qin Shen dengan santai memukul dengan pedangnya. Gemuruh. Pedang orang suci dapat membelah dunia. Menghadapi serangan seperti itu, mata Lei He menjadi lebih gila, dan dia melambaikan tangannya, api. Sekaligus. Di lereng gunung, banyak raja prajurit dan pembangkit tenaga listrik sudah siap untuk pergi. Howitzer paling elit di kerajaan naga menunjuk ke moncongnya saat ini, dan dengan perintah, itu ada di dalam moncongnya. Serangkaian granat meledak. Cahaya granat menutupi langit dan menutupi bumi, seolah-olah ribuan meteor berjatuhan. Api artileri yang padat menerangi pemandangan seperti siang hari, dan itu menghancurkan energi pedang Qin Shen dalam sekejap. Di murid Qin Shen, semburan cahaya meledak. Ini adalah. Sebelum dia sempat berpikir, dia melihat cangkangnya jatuh. Gemuruh. Saat tembakan artileri jatuh, puluhan orang kuat langsung berubah menjadi buih darah. Mendesis. Murid Qin Shen gemetar hebat, berbahaya. Sayangnya, sudah terlambat. Gemuruh. Tembakan artileri intensif terus berjatuhan, seperti tetesan air hujan. Seluruh tanah bergetar. Ah. Lari. Serangan yang mengerikan. Titik. Di pasukan koalisi, ada keheningan yang mematikan, dan tidak ada yang berani menghadapi howitzer yang padat. Itu tidak diragukan lagi mendekati kematian. Qin Shen juga memiliki mata merah. Kamu mencari kematian. Dengan teriakan mencari kematian, Qin Shen mengangkat tangannya yang besar, dan pedang panjang di tangannya jatuh. Ujung pedang yang tajam benar-benar mengunci Lei He di depannya. Sayangnya, tepat ketika cahaya pedang akan jatuh, sebuah howitzer menyerang dengan presisi. Ledakan. Pada saat ledakan, kekuatan meledak, lebih kuat dari Qin Shen, yang tidak berani menghadapi kekuatan seperti itu secara langsung, dan dengan enggan mengangkat pedangnya untuk menghadapinya. Oh! Sangat disayangkan bahwa di bawah kekuatan yang kuat ini, Qin Shen masih sangat terkejut. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap mata, darah meluap dari sudut mulutnya, dan cahaya dingin di matanya menjadi lebih intens. Sialan, apa-apaan ini? Bukankah ini pukulan yang sangat kuat dari kumpulan orang-orang kuat? Qin Shen sangat marah, dan seseorang melangkah maju. Shen Shengzun, 3.000 tentara koalisi kita telah menderita lebih dari setengahnya. Kerusakan. Klik. Qin Shen mengepalkan tinjunya erat-erat, tetapi dia sama sekali tidak marah, jadi dia hanya bisa menatap Lei He dengan ganas. Nak, aku ingat kamu, jika aku tidak membunuhmu, aku, Qin Shen, akan jangan pernah jadi manusia. Melihat howitzer di depannya menembak lagi dengan intensif, Qin Shen merasakan udara kematian semakin menyelimutinya ketika dia melihat cakupan tembakan artileri yang begitu padat, dan dia berseru, cepat mundur. Pasukan koalisi mengerumuni dan membubarkan diri, dan suara terinjak-injak terus bergema. Pasukan koalisi mundur. Bab 1115. Lei He hanya melambaikan tangannya, melihat kekacauan di depannya, hatinya penuh dengan rasa takut yang tersisa. Dewa macam apa ini? Ia memiliki kekuatan seperti itu, jika ada cukup dari benda ini. Mendesis. Lei He tidak berani memikirkannya, jadi dia berbalik dan berkata, perintah, semua orang mulai membersihkan medan perang. Jika musuh datang lagi, datang dan bunuh satu persatu. Berikutnya hari. Di Dongzu, di dalam hotel, Ling Tian membuka matanya. Setelah penguatan satu malam, luka-lukanya benar-benar ditekan, dan sumber racun menjadi semakin kuat jika dalam kondisi saat ini. Melawan keluarga Huo. Tidak memalukan seperti sebelumnya. Membuka pintu, Ling Tian membuat persiapan, lalu berangkat ke Dongzu Alchemy Square. Faktanya, yang disebut alun-alun alkimia ini adalah milik rumah Taisang, dan mereka memiliki kendali mutlak atasnya. Di belakang alun-alun adalah pavilion Wandan yang dibuka oleh rumah Taisang. Di antaranya adalah pil berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Untuk keberadaan alkemis, sebenarnya ada nilai yang ketat. Mengambil Zandi sebagai titik awal, mereka yang memurnikan ramuan Zandi dan di bawah Zandi umumnya dikenal sebagai alkemis peringkat pertama. Tanyakan tentang ramuan yang kuat, alkemis peringkat kedua. Pencerahan, kelas 3.
Chuzun, kelas 4. Yang Mulia, peringkat 5. Kaisar Zun, peringkat 6. Yang Mulia Dewa, peringkat ke-7. Meskipun seluruh Dongzu terkenal dengan alkimia, masih belum ada alkemis peringkat ke-7. Satu-satunya alkemis peringkat ke-7 di seluruh Tianwaitian ada di kuil surga. Keadaan Ling Tian saat ini dapat dianggap sebagai alkemis peringkat ke-4. Dalam konferensi alkimia, tidak ada yang disebut batasan usia, dan tidak ada batasan level, selama Anda melaporkan level kultivasi, nama, dan membayar biaya pendaftaran tertentu, Anda dapat berhasil mendaftar. Setelah pendaftaran berhasil, Anda bisa mendapatkan token eksklusif. Alkemis di bawah peringkat ketiga sebenarnya bukan hal yang aneh di Dongzu. Alkemis di atas peringkat keempat bisa dikatakan harta karun. Lagi pula, jika Anda membutuhkan alkimia, Anda harus memiliki kendali jiwa mutlak. Meskipun beberapa orang adalah pembudidaya Juzun, sulit untuk memurnikan pil kelas 4 yang cocok untuk para ahli Juzun. Oleh karena itu, secara umum, mereka yang telah memasuki negara bagian Juzun hanyalah alkemis kelas 3. Datanglah ke kantor pendaftaran. Ling Tian menjatuhkan biaya pendaftaran 100 koin dao, dan penanggung jawab pendaftaran hanya melirik Ling Tian dengan ringan, nama, tingkat kultivasi, tingkat alkimia. Nama. Tanda tanya. Ling Tian mengerutkan kening, lalu meludahkan. 2 kata, King Tian. Alkemis. Bang. Mendengar kata-kata Ling Tian, pendaftar hampir tidak bisa duduk diam dan jatuh ke tanah. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tertawa, Emma, aku tertawa sangat keras. Di usiamu, kamu berani mengatakan. Itu Anda seorang alkemis tingkat 4. Atau apakah Anda berpikir bahwa mereka yang berkumpul bersama adalah alkemis tingkat 4? Alkemis Jade Jue. Simbol identitas seorang alkemis, setelah setiap alkemis memenuhi persyaratan alkimia, dia akan dinilai oleh sekte lokal, dan kemudian diberikan cincin giok yang sesuai. Setiap tingkat alkemis memiliki cincin giok yang berbeda, karena itu adalah simbol status. Ling Tian menggelengkan kepalanya, saya tidak punya alkemis Yujue. Tidak. Orang yang mendaftar segera marah, menamparkan yang ada di tangannya di atas meja, dan mendengus dingin, wah, saya pikir Anda ada di sini membuat masalah. Pengunjung itu mendengus dingin. Sekaligus. Pria besar yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tempat kejadian, dan beberapa dari mereka berkumpul untuk menjadi kuat. Semua orang memegang tombak di tangan mereka, dan menatap Ling Tian dengan ganas menghadapi pengepungan. Wajah Ling Tian menjadi gelap, dan ada tatapan dingin di matanya. Kamu ingin menindas beberapa orang karena jumlah orang. Leng. Mendengus Luo, hawa dingin kental keluar dari tubuh Ling Tian, dan matanya tertuju pada orang yang terdaftar di depannya. Mendesis. Pengunjung itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan kemudian ada pandangan suram di kedalaman matanya. Nak, kamu berani membuat masalah di alun-alun alkimia, kamu sudah mati. Setelah kata-kata suram itu jatuh, pria itu menggeram. Titik. Bunuh dia. Ayo bunuh. Kerumunan segera mengepung mereka. Meskipun Ling Tian berencana untuk menyembunyikan identitasnya, dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Cahaya dingin melintas di antara matanya, dan dia tiba-tiba menginjak kakinya, menciptakan gelombang udara yang mendominasi. Segera menyebar, dan beberapa retakan terbuka di tanah di bawah kakinya, seperti jaring laba-laba. Hancurkan. Dia mendengus dingin, mundur.